mantau aja dulu, kamera mantau aja dulu. Kamera mantau aja dulu. Gus, ada yang mau diperkosa, Gus. Hah? Ada yang mau diperkosa. Hah? Siapa yang merkosa? Itu Ustadz Maulana, Gus. Tadi saya lihat, Gus. Ustadz Maulana diperkosa Samir? Bukan, Ustadz Maulana lagi memperkosa orang, Gus. Yang bener aja kamu ya. Hei, astagfirullahaladzim. Madu rukiah cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuuk, dikepok oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawaimi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Selamat malam saudara-saudaraku yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bersama semua tim lengkap di sini sahabat. Setelah di pondok pesantren pengobatan Mbak Rizka, alhamdulillah semakin membaik. Gimana Ki untuk sukmanya dan Ang? Sudah kembali penuh keraganya ya? Sudah sehat, beda ya dengan kemain-kemain wajahnya. Alhamdulillah beliau sudah fit Mbak ya? Badannya sudah fit? Alhamdulillah sudah sehat ya. Kemarin beliau cerita yang luar biasa kepada kita semua tim, membuat kita shock dan merasa kami itu tidak percaya atas semua kejadian-kejadian yang menimpa Mbak Rizka. Mungkin di sini Mbak Rizka biar cerita sendiri ya kepada sahabat-sahabat pecinta-pecinta Gio, Mercon dan Kapalang, biar tahu semua apa sih sesungguhnya yang terjadi selama ini kepada kehidupan Mbak Rizka. Jadi sebenarnya si Maulana itu bukan ustadz. Apa maksudnya? Bukan ustadz. Enggak, taruh maksudnya gimana kok bukan ustadz? Selama ini kan dia mengaku ustadz kepada kita semuanya. Sering ngisi ceramah, pengajian-pengajian juga, ruqyah juga. Ruqyah juga katanya gitu kan. Itu cara dia memanipulatif aja. Astaga. Seperti itu karena pada dasarnya dia itu pengikut si Samir. Tuh kan? Allahu Akbar. Bener Ki? Ya. Yo iki. Kita Sebenarnya saya juga sudah merasa Ki kemarin itu, cuman saya nggak menunjukkan kecurigaan itu biar tahu dulu. Iya, betul. Tapi memang begitulah cara Allah ya ngasih tahu ya. Teruskan Mbak, lanjutkan. Dari awal dia itu si Maulana mempergunakan saya itu cuma untuk kepentingan dia saja. Maksudnya kepentingan Mbak itu gimana? Kepentingan Maulana sendiri itu kayak gimana Mbak? Kepentingan gimana sih? Untuk itu saya kurang tahu ya. Cuma yang saya tahu dia tuh sebagai kakak. Tapi dia tega gitu loh memperalat saya buat mengelabui semua tim dengan membuat skenario yang seperti itu, yang berantakan kayak gini sampai saya hampir dijadikan tumbal. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini Rizka ini maaf dijadikan peralatnya siapa sih Maulana itu ya, dijadikan apa sih untuk kebutuhan dan apanya, untuk kejebak kita lah maksudnya ya. Kejebak kita lah. Iya. Udah bertahun-tahun nggak ketemu, tapi sekali ketemu dia berkhianat. Ya. Padahal keluarga yang Rizka punya itu cuma dia aja. Terus tujuannya apa untuk membuat tumbal sampean itu untuk apa? Kekayaan kah? Popularitas kah? Atau untuk kesaktian kah? Paling kan ada
ada misi di situ. Mungkin permintaan dari Samir kali Gus. Bisa jadi. Karena kan Samir tahu sendiri ya Ki ya. Iya. Hyper dia Ki. Bisa jadi itu untuk kekuatan, power. Jadi untuk si Maulana ini adalah memang pengikutnya si Samir yang selama ini mengaku dirinya itu adalah ustadz. Astagfirullah. Rata ya memang. Tapi kalau menurut saya nggak mungkin kalau untuk kekuatan, untuk kesaktian. Kayaknya ini diminta Samir. Samir karena ajarannya nyeleneh. Iya kan? Ajarannya menikahi suami orang hanya dengan 10 menit terus diceraikan nggak apa-apa. Dan Iya, istri orang. dan aliran mereka itu sangat menyeramkan, Gus. Kan gimana? Bahkan untuk laki-laki boleh menikah, kawin sama beberapa wanita. Begitupun sebaliknya. Maksudnya perempuan nikah sama beberapa laki-laki? Iya. Lebih dari satu orang maksudnya. Tapi mohon maaf Mbak, ditikah juga nggak sama Guru Samir? Mbak Rizka sendiri nikah nggak sama Guru Samir atau yang lainnya? Enggak ya, saya Hampir juga kali. meyakini sih Mbak ini masih keburu ketolong sama kita gitu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Berarti masih ini aman ya? Iya, saya melihatnya seperti itu. Insya Allah lah Mbak Rizka ini nggak tergamah oleh Guru Samir gitu. Berkat Gus Idris, tim Kapalang dan yang lainnya, alhamdulillah gitu. Iya, alhamdulillah. Saya juga berterima kasih karena pertolongan dari tim sama Gus sama jenengan. Saya bisa diselamatkan sebelum benar-benar masuk ke dalam perangkap mereka. Ya. Di enggak juga Ustadz Maulana atau kakak jenengan itu sejahat apapun mesti kita tolong. Kemungkinan ini Mbak Rizka tahu nggak lokasi ritualnya atau tempat umumnya apa gimana gitu? Biasanya mereka ada di Padepokan. Jam-jam segini ada itu? Ada di Padepokan. Ngeri juga Ki ya. Iya makanya Bang Aang, jumlah mereka banyak nggak sih Mbak? Banyak ya? Banyak. Cuma mereka menyebar, Oh, menyebar menyebar. di beberapa daerah seperti Oh itu. gitu. Oh, udah berarti udah menyebar kemana-mana Iya. Gus. Ini bahaya Gus. Bahaya. Makanya kita harus segera bergerak di sini semua tim. Ki, Mercon, Iya. Kang Kapalang, dan Siap. semua Tapi- santri. Tapi Padepokan jauh, Gus. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nggak kita apa-apa. harus. Tapi tenaga sama sudah fit kan? Alhamdulillah. Terima kasih karena Rizka dikasih apa kemarin tuh? Madu. Madu. Ya? Iya, madu. Jadi Rizka udah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ngerasa fit aja gitu ya, ngerasa seger aja gitu badannya sekarang ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Memang madu itu udah banyak pembuktiannya lah. Sehat fit lah. Apalagi buat kena sihir itu ya. Alhamdulillah berkah doa-doanya ru'yah madu kita bisa fit. Baik, kalau gitu kita langsung aja, nggak apa-apa walaupun jauh, anterin kami ke Padepokannya Samir. Samir. Pasti ada Maulana di sana ya. Pasti ada. Iya kemarin aja nggak ikut ya Ki ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Rizka kalau pakai kerudung kan tambah cakep ya. Cantik ya. Ya, insya Allah ya. Saya aja. Ya mudah-mudahan tertarik gitu. bisa. Hah? Maksudnya kenapa Gus. Ya tertariknya Lu ente. enggak. Kadang-kadang Tertariknya karena ininya loh, apa yang namanya pakai hijab itu lebih Tambah anggun. anggun Iya kan? maksudnya. Mirip itu loh Bang, Gitu loh. artis itu loh. Napa Urbah? Apa? Kayaknya mirip Umi sedikit gitu. Umi siapa ini? Ya Umi aja ininya. Aduh, Kan bakal jadi Umi. Ya wes sih langsung aja, takutnya juga si Samir itu kan sudah banyak melakukan sesuatu hal yang inilah yang gimana gitu kan. Buru-buru aja kita ke sana nggak apa-apa, jauh Ya, juga udah antarin kita aja. cepet berangkat saja. Tapi hati-hati tetap baca-baca ya, takutnya nanti sama kerasukan lagi. Nggak lagi. Bawa madu kan ya? Siapa tahu kalau minum madu tambah kuat nanti nggak gampang dimasukin Iya. gitu ya. Amin. Ada. Ya. Ya udah kita baca sholawat dulu, semoga nggak terjadi apa-apa pada kita dan mudah-mudahan titik terang itu semakin nyata buat kita petunjuk ya. Amin, amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika
khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin amin. Ayo Mbak, tunjukkan tempatnya. Berkah minum madu tambah sekarang tambah fit ya, sehat ya. Alhamdulillah. Ya Mang Aang. Mang Aang kemana? Mang Aang. Hadir Ki. Hadir. Gimana Ki penjualan madu kita Ki? Ya begitulah. Jauh ini Mbak Rizka. Lumayan. Gimana Mbak Rizka setelah meminum madu Gus Idris? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah seger, badannya sehat. Jangan lupa teman-teman ya, kalau pesan madu jangan lupa dihubungi nomor admin. Oh, madunya tuh dijual. Dijual dong. Udah banyak manfaatnya tuh. Berarti ini ya bisa konsumsi tiap hari ya? Tentu. Tentu bisa. Apalagi setiap malam minggu itu didoain para habaib, ulama. Makanya Mbak Rizka ini bisa se-fit gini gitu kan. Terutama dari gangguan-gangguan sihir ya Bang Robi ya. Iya, sihir. Oh ini yang kemarin itu. Oh ini sih. Awas hati-hati. Tetap baca-baca ya Mbak Rizka ya. Gus tunggu dulu, itu ngapain Gus? Mending kamera mantau aja dulu. Kamera mantau aja dulu. Kamera mantau aja dulu. Kameramen mantau. Ada yang mau diperkosa, Gus. Hah? Ada yang mau diperkosa. Hah? Si yang merkosa Samir merkosa? Bukan, itu Ustadz Maulana, Gus. Tadi saya lihat, Gus. Ustadz Maulana diperkosa Samir? Bukan, Ustadz Maulana lagi memperkosa orang, Gus. Yang bener. Buru-buru Gus. Bener-bener tuh. Yang bener aja kamu kan. Hei! Astagfirullahaladzim. Ngapain? Ritual apa itu? Oh ini jelas ritual yang Enggak. Astagfirullahaladzim. Ngelakuin apa, ha? Selama ini kami sudah ditipu sama sampean ya. Sampean ngaku apa? Ngaku Ustadz selama ini, hah? Ini yang dikatakan Ustadz. jangan mengganggu Astagfirullahaladzim ini. Ya Allah, Mas. Aduh, aurat ini aurat. Lu kenapa kayak gini? Kapan kamu sadar, Mas? No. Gak apa-apa, teruskan. Kamu teruskan sama dia. Teruskan. Memang itu keharusan di sini, ajarannya memang begitu. Teruskan. Melakukan hal seperti itu kok dipertontonkan kamu? Oh, itu sudah jelas. Memang di sini ajarannya begitu. Ajaran apa teman-teman ya? Oh, ajarannya Ajaran gila. Enggak gila toh. Memangnya harus sebenarnya begitu. Teruskan. Dia apa-apa. Teruskan. Toh itu kebutuhan kok. Maulana, kamu nggak malu? Lihat orang banyak mau nerusin kayak gitu, itu apa-apaan? Ini belum suami istri kan, hei Samir. Justru yang belum suami itu tuh sudah disahkan, enggak apa-apa. Sampean paham. Sahnya di mana? Ya jelas di situ. Di sini itu sudah dia ajarkan, di sini memang ajarannya memang begitu. Sampean paham tuh. Maupun yang suami istri ataupun yang belum bersuami istri pun enggak apa-apa itu. Apalagi yang sudah bersuami istri. Toh
Suaminya, istrinya pun boleh kita tiduri kok. Astagfirullah. Sudah jelas itu. Itu bukan caranya seperti itu, Samir. Sampean itu harusnya nggak seperti ini. Apalagi ini apa sebuah aktivitas yang sampean lihat, ya kan? Ini coba jelasin sekarang. Kenapa kayak gini? Hah? Istamil kholas. Manusia itu diciptakan untuk berhubungan. Sampean paham itu? Hah? Untuk Samir. berpasang-pasangan Ya betul, memang, tapi kan harus nikah dulu, nggak seperti kayak gini. Nggak perlu nikah. Walaupun udah nikah tapi nggak harus dipertontonkan Nah, kayak gini. betul. Di depan kamu, Samir. Aneh nih orang ini. Ajaran macam apa ini, Ajaran Maulana? macam apa? Jawab. Ini siapa perempuan ini? Dari dahulu pun ajarannya memang seperti itu. Sebelum manusia ada sampai manusia ada pun memang seperti itu toh. Di mana? Semua Landasannya di mana? dari dulu sampean tuh belum tahu. Sampean tahu dari mana? Wah jelas tahu. Sampai lah. hidup dari zaman dahulu kala. Wah jelas toh, saya yang udah pengalaman toh. Gus, lihat Kenapa? Hah? Tongkatnya kembali, Bang Gobi. Iya ya, Kimerson, saya baru sadar loh. kemarin kita sudah buang. Udah dibuang. Sampean maupun bawa kemana pun ini tetap kembali kepada saya. Makanya waktu diambil Kimerson dia santai aja, nggak merebut. Ya tuh bakalan kembali lagi. Jadi begini buat sampean-sampean. Nah, kebetulan nih sampean ada di sini. Ya lebih baik sampean ikutin. Sampean ikut saja di sini. Ajaran di sini tuh enak tuh. Seperti sampean itu. Ya, enak di sini. Pokoknya mau mulut kamu sampai berbusa mengajak kami untuk ikut aliran kamu, kami tidak akan tergoda. Apalagi dibujuk, dirayu untuk dengan wanita-wanita, kita tidak akan bisa. Sampean kalau ndak tergoda, kalau sampean ndak tergiur tuh sayang. Seharusnya sampean tuh paham. kamu itu sebenarnya cocoknya jadi guru cabul. Nih kayak gini pas nggak cocok. Apa ini? Kamu kan Kenapa sampean marah-marah nggak bisa menikmati seperti itu? Ya makanya sampean bergabung dengan saya. Sampean paham, saya paham kepada sampean. Dalam hati sampean itu sama saja toh. Semuanya butuh kenikmatan, semuanya butuh kesenangan, hah? Termasuk perempuan. Paham sampean? nikmat yang paling nikmat adalah rasa syukur. Sampean ndak usah berbicara soal syukur. Tahu apa sampean tahu syukur itu, ha? Pintar Harusnya di banget sini ngomongnya. kalian tuh bersyukur tuh adanya perempuan, kalian nikmati walaupun di tempat ramai, di tempat umum. Itu tidak apa-apa. Karena apa? Untuk mengundang seksual kepada manusia-manusia. Itu harus diperkembangkan itu. Jelas itu. Biar sampean-sampean paham. Jadi, kepada sampean saya ingatkan, sok silahkan saja kepada sampean mau menikmati perempuan dimanapun di luar terbuka itu bebas. Di mana? Gak ada yang melarang, gak ada yang melarang. Kejutannya di mana? Saya tanya. Kejutannya di mana? Apa? Bisa sampean bilang bebas. Iya. Kayak begitu dari mana? Oh, dari saya di sini pribadi. Jelas. Memang ajaran tuh di sini begitu. Hai Maulana, selama ini sampean mengaku-ngaku Ustadz, kamu itu sudah Saya merusak kecewa citra sama Ustadz. kamu. Udah sikat Hah? aja, Rob. Kamu itu udah merusak citra Ustadz, orang-orang yang baik, orang-orang yang beragama, orang-orang yang alim. Kamu mengaku-ngaku Ustadz selama ini. Tapi apa ya yang kamu lakukan barusan? Hah? Ini yang katakan Ustadz. Sampai itu adik kamu sendiri kamu tega korbankan, hah? Demi untuk apa? Memuja Samir. Demi Samir kamu rela. Kehormatan adik kamu diinjak-injak kayak gitu. Kamu ngaku kamu dari kemarin. Ya udah gak percaya. Ini adik kamu nih, hei, bukan yang sepantasnya, sepatutnya kamu berikan nih ke si Samir. Harusnya kamu jaga. Kamu baik, kamu rawat dengan baik, kamu lindungin seorang abang, kakak ataupun yang lainnya. Harusnya kamu bisa jaga. Ini yang dikatakan Ustadz. Kamu Ini jangan yang dikatakan diam-diam tapi merasakan kenikmatan. Enak amat kamu. Ngaku kesana kesini Ustadz. Lakuin cabul, liatin. Kenapa? Kamu juga pengen kan seperti itu? Hah? Sampean pengen gak usah marah-marahin orang tuh. Ya sampean lakuin aja apa yang saya ajarkan. Gak usah sampean gini gitu orang gini waras, gitu. orang yang pintar, orang yang benar nggak akan mau ngikutin. Justru orang yang waras itu bisa menikmati di dunia ini termasuk perempuan. Berarti sampean belum waras. Sampai ini udah dikasih apa sih? Hah?
Sampean ini dibujuk apa sih sama si Samir ini? Maulana, sampean ini dibujuk apa? Sampai kamu bisa nih mau mengorbankan adik kamu sendiri. Jawab, jawab. Kamu ini seorang abang, kakak, sebagai pelindung. Ini untuk Rizka, bukannya kamu disuruh Tak usah menggebu-gebu. Sampean cukup terima aja bahwa sampean ini sebenarnya gila. Bekas orang gila sampean. Jadi sampean tuh marah-marah kesana kesini ngomelin orang. Pada dasarnya sampean pun sama. Kalau mau seperti kayak gini, itu kan bisa nikah yang baik, yang benar. Sampean tuh kalau belum kerja ya kerja dulu. Kalau belum dapat pasangan yang benar ya cari jodoh yang benar yang sesuai kriteria sampean, ya kan, yang benar. Iya bang. Karena sudah didoktrin sama Samir ini. Masalahnya. Sih, memang betul. Oh, dari doktrin tuh memang harus diajarkan seperti itu. Itu ajaran apa? Ajaran hewan kayak gitu. Wonder Kita tuh. punya akal. akal. Manusia punya akal harusnya. Justru Punya malu. Justru yang punya akal tuh harus digunakan akalnya. Pakai yang begitu. Dengan cara yang ditontonkan seperti itu di hadapan kamu gitu. Jelas itu benar. Terus bukan suami istri. Tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa itu. Sungguh hina ya jalan kamu. Tadi seperti kamu itu hina sekali. Oh, enggak apa-apa. Apa bedanya kamu dengan hewan kalau kayak Iya. gitu? Tidak apa-apa. Teruskan buat yang lain. Pokoknya kalau saya berpesan dan semuanya yang ada di sini mengingatkan sampean semuanya di sini, kalau misalkan mau merasakan seperti ini ya nikah. Tapi yang memang sesuai yang ada gitu, yang syariat Islam gitu maksudnya. Nikah, ada ijab kabulnya, ya kan, ada penghulunya, saksinya. Dia juga tahu kayak Ya, begitu ya, mah. maksudnya- Cuman kenapa dia mesti kayak begini? Tidak perlu nih. Ya kan kita Tidak ingatkan lagi. perlu sampean tuh. Waduh, sudah tak bilang ini bisa ingetin sama kepada sampean. Tidak perlu. Hijab kamu tuh tidak perlu. Cukup langsung melaksanakan pun nggak langsung, nggak apa-apa itu. Tapi maksudnya sampean tuh sesat, salah. Oh, enggak dong, itu sudah jelas dong, enggak. Sampean ini belum paham ke situ toh. Sampean harus paham ke situ. Siapapun boleh melakukannya tanpa menikah. Gitu loh. Sampean paham? Nah, ilmu baru ini buat sampean ini. Jelas ya? Hanya orang pintar yang waras nih, yang sehat, yang yang memang dia itu berilmu, nggak akan percaya dengan omongan sampean, nggak akan mau menuruti ataupun menjadi pengikut sampean. Oh, justru pengikut saya lebih banyak. Mereka tuh lebih sadar bahwa ajaran saya itu benar, gak ada yang sesat. Benar kan itu menurut Anda? Jelas benar toh. Iya, menurut Anda itu benar. Jadi begini buat sampean tak ingetin. Sampean kaget melihat adegan seperti itu. Ini asal sampean tahu ajarannya sesungguhnya itu memang seperti itu. Ajaran dari mana? Wah, ajaran dari sini toh. Ajaran yang benar itu. Sampean tuh tidak tahu bahwa ada ajaran yang seperti itu. Jelas itu ada. Disahkan itu. Disahkan sama siapa? Oh, disahkan sama saya pun disahkan. Iya, sama siapa disahkan? Sama saya, ajaran saya ini. Sampean tuh kayak gimana? Sampean nanya bolak-balik ke situ, sampean enggak ada. Sampean juga ngejelasin bolak-balik. Wah, udah jelas dong. Cuma sampean aja yang belum mengerti, sampean yang enggak nyimak. Sampean yang Seharusnya tahu sampean nyimak, begitu saya jelaskan kepada sampean, sampean tuh saring kepakai otak sampean, jadi nyampe. Makanya sampean itu masih bodoh-bodoh. Jadi begitu saya berbicara kepada sampean, ya sampean tidak bisa berbicara. Paham sampean ya? Sampean tuh bisa cuma memutar balikan fakta kayak gini tuh. Betul. Ya. Tidak ada yang memutar balikan fakta. Justru saya di sini saya tegaskan kepada sampean ya. Saya tegas kepada sampean. Justru di sini saya memberitahu kepada sampean bahwa sesungguhnya ajaran saya yang saya sebarkan itu benar. Jelas Kan sampean. menurut sampean. Yang balik lagi ke situ benar menurut. Iya memang benar. toh. Iya, benar menurut sampean. Iya. Tidak buat kami. Terus menurut sampean gimana yang tidak benar sampean? Hah? Ayo, menurut sampean yang tidak benar di mana? Ayo jelaskan. Apa yang menurut sampean tidak benar? Lama. Panas. Panas sekali. Sampean berbicara kebenaran, toh sampean tidak tahu panas, apa yang benar, apa yang salah tuh. Dan saya tidak ada urusan pada Kita nggak sampean. bisa itu. Orang seperti ini tuh harus segera kita lenyapkan, Ki. Bakar di. Terus Jangan dibiarkan begitu saja. Nanti dia akan menyebarkan ajaran-ajaran sesat kepada masyarakat. Karena apa? Dengan
dia berdalih menawarkan kenikmatan-kenikmatan yang menerjang syariat, ini berbahaya bagi akidah. Kata-kata orang sekarang, oh ini ikut ajaran Samir aja enak nih. Kan gitu nanti Ki. Sehingga diterjang syariat. Berarti kita harus segera kita hentikan di tempat terjangnya. Hei Samir, cukup sudah kamu Samir. Jangan pernah menyebarkan ajaran-ajaran kamu di khalayak umum, Samir. Karena ini sudah berbahaya bagi akidah-akidah mereka. Terutama pemuda-pemuda seperti Maulana. Ini adalah mereka di usia-usia produktif ini. Mereka diracuni seperti itu sehingga rusak moral mereka. Ini bahaya. Kita spiritual harus segera bersatu ini. Alaikum laknati. 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 Astagfirullahaladzim. Samir mana Samir? Apa lagi? Samir. Kabur Gus dia Gus. Kalau udah merasa tertekan gitu Gus, dia Gus kabur dia. Pikiran teh ada pintu di sini. Awas. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. 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 Awas. Semua fokus baca-baca. Allah Akbar. Kita baca burda bareng-bareng yuk. Baca Ya akramal khalqi liman aludhu bihi siwaka inda hulul lil hadisil amimi walai yadhiqa rasul. Kabur. Maulana kemana ini? Sebaiknya saya akan mengejar Gus. Coba Bang Robi pantau dia Maulana. Saya akan mengejar Gus. Udah Gus, Gus ini sama Gus. Gus, kita jagain aja Gus. Biarkan serahkan sama saya akan mengejar Rob, hati-hati Rob, dia licik Rob. Hati-hati Rob. Ini terus perempuan ini. Ini gimana nih? Ini siapa? Kamu punya orang tua enggak? Kamu punya keluarga enggak? Hah? Punya. Tanyain Ki. Di mana Gus, keluarganya? saya pamit Ki ya. Saya pamit. Ya, Saya akan mengejar si Maulana bersama si Samir ya. Saya akan mencari di mana. Hati-hati, Ya. jangan sampai terpancing emosi atau dilawan. Bukan tandingan sampean Samirnya. Saya akan mencari kebenaran si Samir di mana. Dia lari kemana ya? Mbak Rizka jangan ngelamun ya. Jangan ngelamun, jangan bengong. Ini kita masih dalam bahaya. Ini gimana kalau kita bawa apa gimana ini? Suruh pulang. Anterin aja Ki rumahnya Ki. Di mana Ki? Pasti Sampean punya keluarga, orang tua. Hah? Jawab, punya suara kan? Ngomong. Ayo ngomong. Hei. Tanya Gi. Sama yang tadi itu udah menikah belum? Maulana namanya. Belum. Yang kenceng ngomong nggak denger Belum. Dibayar nggak tadi sama orang itu? Dibayar apa gimana? Kenapa ngelakuin kayak begitu? Ajaran guru. Guru Samir. Coba ikutin saya Mbak. Astagfirullah. Yang kenceng. Yang kencang. Astagfirullah. Hal azim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan kayak gitu lagi ya. Jangan ikut Samir lagi. Bahaya ya. Jangan diulangi kembali ya. Jangan berhubungan seperti itu kalau bukan muhrimnya, makromnya ya. Paham ya? Menikah aja, menikah. Ayo, Ki. Ini dia pulangin atau gimana ini? Gus, kita anterin aja Gus. Ya udah, yuk. kasih tahu Bangun. namanya. Mbak Rizka, turun. Ya sudah, mungkin cukup ya, sahabat-sahabat. Yang penting sekarang kita sudah tahu kedoknya Maulana.
Terus alhamdulillah terbuka. Tapi mohon maaf saya tadi Gus bukannya gara-gara saya dia lepas Gus. Saya kira dia nggak bakal lari gitu Gus. Saya fokus membaca sholawat, dia pergi. Tapi kalau kita nggak baca sholawat, maka kita akan diserang terus oleh Samir. Betul. Jangan kita sudah baca Tapi sholawat. Robi sudah nyarinya sama netral. siapa tadi sendiri? Sendiri. Saya kira sama sampean. Nggak jadi Ki. Nanti kalau kenapa gimana? Takutnya Robi malah kembali ke zaman yang dulu itu. Enggak, insya Allah Ki. Nggak. Karena yang diincar Samir ini adalah Robi. Aduh, astaga. Kita Yaudah, lupa saya dengan itu. susul aja Gus lah. Ya udah kita susul bareng-bareng aja. Ya udah. Udah sahabat cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.